DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eliza Zamia, NIM 121116B2940. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kali ini video saya ini akan melakukan tugas dari mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Nah, materi saya kali ini yaitu tentang fantasi. Teman-teman, sebelumnya kita itu sudah tidak asing lagi mendengarkan nama kata fantasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang berfantasi. Berfantasi itu sama saja dengan berkhayal ya teman-teman. Nah, berfantasi atau berkhayal ini merupakan salah satu gejala pengenalan atau kognisi, yaitu gejala-gejala yang terdapat dalam kejiwaan kita. Sebagai hasil dari pengenalan berfantasi ini banyak dapat menimbulkan daya imajinasi kita dalam menciptakan sesuatu yang belum ada, yakni sesuatu yang baru. Nah, teman-teman, ada pula pengertian dari fantasi. Fantasi ini adalah yang berhubungan dengan fantasi atau sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Kata lain, untuk berfantasi ini adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini kan kata-kata yang sudah umum sekali ya teman-teman. Nah, fantasi ini bisa juga merupakan sebuah genre yang menggunakan untuk sihir dan supernatural sebagai salah satu elemen plot, tema, dan setting dalam sebuah film. Nah, ada salah satu ahli berpendapat tentang fantasi. Fantasi menurut Subianto 1980 halaman 18, fantasi ini adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Nah, teman-teman, fantasi dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. Nah, contoh fantasi secara sadar ini misalnya pada seorang pemahat arsa atau bentuk arca berdasarkan fantasinya. Sedangkan fantasi tidak sadar itu biasanya dilakukan anak kecil yang bercerita dengan tak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya ada jenis-jenis fantasi. Yang pertama itu ada fantasi yang menciptakan. Nah, fantasi yang menciptakan ini merupakan bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Contohnya nih, misal seorang ahli model pakaian menciptakan model pakaian di atas. Nah, itu contoh dari fantasi yang menciptakan. Nah, yang kedua itu ada fantasi yang dituntun atau dipimpin. Fantasi yang dituntun atau yang dipimpin ini merupakan bentuk atau jenis yang dituntut oleh pihak lain. Contohnya nih ya, misal seorang yang melihat film orang lain dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat lain dengan perantara film itu. Sehingga dengan demikian fantasinya itu dituntun oleh film tersebut. Yang ketiga yaitu fantasi yang mengabstraksi.
Fantasi yang mengabstraksi ini adalah cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian, sehingga ada bagian-bagian yang menghilangkan. Nah, yang keempat itu ada fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasikan dulu. Contohnya, misal anak belum pernah melihat harimau. Nah, yang kelima itu fantasi mengombinasi. Fantasi mengombinasi ini yaitu orang berfantasi dengan cara menghasilkan pengertian atau bayangan-bayangan. Contohnya nih, misalnya berfantasi dengan ikan duyung. Teman-teman semua, asal kalian tahu ya, banyak sekali kegunaan fantasi ini. Yang pertama itu mengasah kreativitas kita. Wah, ini keren sekali kan, mengasah kreativitas kita supaya lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih keren lagi. Nah, yang kedua itu ada menghibur diri. Nah, yang ketiga ada masuk ke dunia imajiner. Nah, yang keempat membantu menyelesaikan masalah. Yang kelima memberi dorongan motivasi. Wow, motivasi ini sangat penting bagi kita ya teman-teman. Apalagi seusia kita ini sangat penting yang namanya motivasi. Nah, yang keenam ini ada menumbuhkan rasa simpati. Rasa simpati itu sangat penting dalam hidup kita dan harus ditanamkan dalam hidup kita ya teman-teman. Nah, yang ketujuh itu membuat target hidup. Wow, dan kegunaan fantasi ini kita bisa membuat target hidup loh teman-teman. Contoh target hidup itu kan misal nih 7 tahun ke depan saya sudah menjadi dosen. Terus atau saya sudah mempunyai rumah sendiri, mobil sendiri, saya mempunyai keluarga. Terus saya bisa keliling dunia. Nah, itu kan kita mempunyai target hidup. Setiap orang itu wajib memiliki target hidup loh teman-teman. Nah, yang kedelapan itu menyelesaikan konflik. Dalam hidup kita ini banyak sekali ya yang sering terjadi datangnya kekonflikan gitu. Nah, yang kesembilan itu melupakan masa lalu yang buruk. Nah, masa lalu itu yang buruk harus kita tinggalkan ya teman-teman, jangan sampai kita ulangi. Ada beberapa tes fantasi. Nah, ini dia. Ada berbagai macam tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam berfantasi. Salah satunya ini adalah yang pertama tes STAT. Nah, tes STAT ini tes yang berwujud gambar-gambar atau tes bercerita tentang gambar itu. Nah, yang kedua itu ada tes kemustahilan. Wow, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mungkin terjadi dan testing mencari kemustahilan itu. Nah, yang ketiga yaitu Heilbronner-Wilczek tes, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama semakin sempurna. Nah, yang terakhir itu ada tes Reichert, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan tes yang diminta untuk menginterpretasikan gambar tersebut. Selanjutnya ada juga sisi negatif dari fantasi teman-teman. Nah, di mana-mana pasti ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, salah satu sisi negatif dari fantasi ini adalah fantasi pasif, yaitu fantasi melamun. Ayo, di sini yang sering melamun siapa? Nah, fantasi pasif atau melamun ini tidak begitu merugikan juga jika hal itu terjadi sebentar lagi dan tidak sering. Jika melamun dijadikan kebiasaan, maka akan mengalami kesulitan jika menghadapi masalah di dunia nyata. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor fantasi. Yang pertama itu kurangnya ada penggunaan waktu kosong. Yang kedua, adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. Dan yang ketiga, adanya kesulitan pemecahan masalah. Nah, yang keempat, adanya berbagai pemecahan masalah pribadi. Yang kelima, adanya perasaan pesimis di masa depan. Nah, yang keenam,
tidak adanya kesibukan yang menentu. Nah, yang ketujuh, sedang dirundung asmara. Teman-teman, sesuai yang saya jelaskan tentang materi fantasi itu dapat kita simpulkan bahwa fantasi ini adalah yang berhubungan dengan fantasi atau sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja, yaitu imajinasi kita. Nah, teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya di sini juga sama-sama belajar. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.